wabarakatuh. Nama saya Imas Inaya, mahasiswa pendidikan khusus Untirta angkatan 2019 kelas B dengan NIM 22871900051. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari kitab Kasyifatus Saja jilid 3 bagian ke-21 tentang sholat Jumat karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Pertama-tama saya akan membacakan biografi tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir pada tahun 1813 Masehi di Desa Tenara, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten. Beliau merupakan seorang ulama Nusantara. Nama lahirnya yaitu Abu Abdullah Al-Muhti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanasi Al-Bantani Al-Sawi. Beliau adalah putra sulung dari 7 bersaudara. Beliau juga merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten. Ayahnya merupakan seorang ulama lokal di Banten dan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Syekh Nawawi Al-Bantani menikah dengan Nyai Masinah, gadis asal Tanara, Serang. Mereka dikaruniai beberapa anak. Yang pertama, Nafisah, Maryam, dan Rubiah. Pembahasan yang pertama adalah syarat-syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat dilakukan di waktu zuhur. Yang kedua adalah sholat Jumat dilakukan di tempat yang masih berada di dalam garis batas kota. Syarat sah sholat Jumat yang kedua adalah bahwa sholat Jumat harus dilaksanakan di tempat yang masih berada di dalam garis kota, meskipun tempat tersebut adalah tempat lapangan. Sekiranya sholat tidak boleh dikosor di tempat tersebut, meskipun tidak terhubung dengan bangunan-bangunan kota. Yang ketiga adalah sholat Jumat didirikan secara berjamaah. Syarat sah melakukan sholat Jumat adalah mendirikannya secara berjamaah. Ziyadi mengatakan bahwa syarat jamaah di sini hanya dalam rakaat pertama saja. Sekiranya para makmum tetap bermakmum kepada imam sampai sujud kedua. Yang keempat adalah jumlah peserta sholat Jumat adalah 40 peserta. Syarat sah melaksanakan sholat Jumat yang keempat adalah bahwa sholat Jumat didirikan oleh 40 peserta. Ziyadi menambahkan meskipun dari golongan jin, seperti yang tertulis dalam kitab Al-Jawahir. Syarat 40 peserta Jumatan adalah mereka yang merdeka, laki-laki, balik, dan mustamin, atau menetap di tempat yang didirikannya. Sholat Jumat sekiranya mereka tidak mengadakan safar pada musim hujan dan kemarau, kecuali ketika ada hajat seperti berziarah atau berdagang. Adapun hobi atau bocah laki-laki yang sudah tamyiz, budak dan musafir, sholat Jumat dihukumi sah dari mereka. Maksudnya, jika mereka melaksanakan sholat Jumat, maka sholat Jumat dari mereka itu dihukumi sah. Tetapi sholat Jumat sebenarnya tidak wajib atas mereka, dan sholat Jumat dihukumi tidak sah bersama mereka jika mereka masuk dalam hitungan 40 peserta, tidak didahului dan berbarengan dengan sholat Jumat lainnya. Maksudnya, syarat sah mendirikan sholat Jumat yang kelima adalah sekiranya sholat Jumat A yang didirikan tidak didahului oleh dan tidak berbarengan di akhir takbiratul ihram dengan sholat Jumat lainnya yang juga didirikan di kota atau desa di mana sholat Jumat A didirikan, kecuali jika memang orang-orang sulit berkumpul di suatu tempat meskipun bukan masjid. Syarqawi berkata, diperbolehkannya mendirikan sholat Jumat lebih dari satu yang disebabkan orang-orang yang berada di pinggir kota atau desa tidak mendengar azan Jumat. Sebab jauh dari tempat Jumat adalah dengan mengacu ibroh pada keadaan yang mana
Orang-orang pinggiran tersebut adalah orang-orang yang bisa melakukan sholat Jumat di tempat Jumat tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh pendapat muktamad, meskipun mereka belum hadir secara nyata dan meskipun sebenarnya sholat Jumat tidak diwajibkan atas mereka seperti perempuan dan budak, dan meskipun sholat Jumat tidak sah dari mereka seperti majnum. Ziyadi berkata, pendapat muktamad menyebutkan bahwa ibrohnya adalah pada orang-orang pinggiran yang menghadiri sholat Jumat meskipun sholat Jumat tidak diwajibkan atas mereka. Yang keenam, sholat Jumat didahului oleh 2 khutbah. Maksudnya, syarat sah melakukan sholat Jumat yang keenam adalah melaksanakan 2 khutbah terlebih dahulu sebelum melaksanakan 2 rakaat sholat Jumat, karena itibak atau mengikuti teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan sholat Id, karena 2 khutbahnya dilakukan setelahnya karena itibak. Selain itu, mengapa 2 khutbah Jumat didahulukan daripada sholatnya? Adalah karena khutbah Jumat merupakan syarat sah sholat Jumat, sedangkan kedudukan syarat adalah lebih dahulu daripada yang disyariati. Disunahkan 2 khutbah dilakukan oleh khatib dengan di atas mimbar. Jika tidak ada mimbar, khatib berada di tempat yang lebih tinggi. Adapun beberapa perkara yang disunahkan bagi khatib. Yang pertama, mengucapkan salam kepada para peserta Jumatan yang ada di samping mimbar dan tempat tinggi. Yang kedua, naik mimbar dengan berjalan pelan dan tenang. Yang ketiga, menghadap ke arah peserta sholat Jumat ketika naik mimbar. Yang keempat, mengucapkan salam kepada peserta Jumatan. Yang kelima, duduk. Pembahasan yang kedua adalah rukun-rukun 2 khutbah Jumat. Yang pertama, memuji Allah. Rukun khutbah yang pertama adalah memuji Allah di dalam khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang kedua, bersolawat. Rukun khutbah yang kedua adalah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ketiga adalah berwasiat. Maksudnya, rukun khutbah yang ketiga adalah berwasiat atau memerintah bertakwa di dalam khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Ziyadi berkata, pengertian takwa adalah mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran. Rukun khutbah yang keempat adalah membaca 1 ayat Al-Quran di salah satu dari 2 khutbah karena itibak. Maksudnya, membaca 1 ayat yang memahamkan, karena yang disyaratkan adalah membaca, maka tidak cukup kalau khatib hanya melihat ayat saja tanpa membacanya seperti yang dikatakan Hisni. Ziyadi berkata, 1 ayat tersebut adalah ayat yang menunjukkan pengertian janji Allah atau ancamannya, atau hukum atau kisah. Cukup dengan hanya membaca setengah dari 1 ayat yang panjang, karena ini lebih utama daripada 1 ayat utuh yang pendek. Yang kelima adalah berdoa. Maksudnya, rukun khutbah yang kelima adalah berdoa dengan doa kebaikan akhirat untuk para mukmin dan mukminat di khutbah yang kedua, baik untuk mereka secara umum atau secara khusus, tetapi yang lebih utama adalah dengan secara umum. Boleh saja ketika khatib mendoakan mereka secara khusus, artinya mereka yang didoakan hanyalah mereka yang mendengar khutbah atau para peserta Jumatan. Tidak diperbolehkan berdoa dengan kalimat, "Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dari seluruh kaum muslimin," karena wajib meyakini bahwa ada sebagian dari mukminin yang akan masuk ke dalam neraka meskipun itu hanya 1 orang saja. Sedangkan kalimat doa tersebut menafikan atau meniadakan keyakinan ini, berbeda dengan kalimat, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dari seluruh kaum muslimin," atau
Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dari kaum muslimin, yakni dengan membuang kata seluruh di salah satunya seperti keterangan yang dikatakan oleh Syabromalisi. Pembahasan selanjutnya adalah syarat-syarat dua khutbah Jumat. Yang pertama, suci dari dua hadas. Maksudnya, khotib disyaratkan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci dari najis. Maksudnya, syarat dua khutbah Jumat yang kedua adalah bahwa khotib harus suci dari najis di pakaian, tubuh, dan di tempat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Maksudnya, syarat dua khutbah Jumat yang ketiga adalah menutup aurat. Perlu diketahui bahwa menutup aurat di sini disyariatkan atas khotib, bukan para pendengar khutbah, karena mereka tidak disyaratkan menutupnya. Yang keempat adalah berdiri. Syarat dua khutbah Jumat yang keempat adalah berdiri bagi khotib yang mampu. Selanjutnya, yang kelima adalah duduk antara dua khutbah. Syarat dua khutbah Jumat yang kelima adalah bahwa khotib duduk di antara dua khutbah dengan duduk yang melebihi tumak ninah dalam sholat. Pengertian pernyataan duduk yang melebihi tumak ninah dalam sholat adalah irtiko dan wushul, artinya khotib sampai pada posisi duduk di antara dua khutbah hingga seukuran lamanya tumak ninah dalam sholat. Yang keenam adalah mualah antara dua khutbah. Syarat dua khutbah Jumat yang keenam adalah mualah atau berturut-turut antara dua khutbah. Yang ketujuh adalah mualah antara dua khutbah dan sholat. Maksudnya, syarat dua khutbah yang ketujuh adalah mualah atau berturut-turut antara dua khutbah dan sholat. Selain itu, disyaratkan juga mualah di antara rukun-rukun dua khutbah. Pengertian mualah di sini adalah sekiranya khotib tidak memisah di tiga tempat ini dengan selang waktu yang lama menurut urf. Yang kedelapan adalah berbahasa Arab. Syarat khutbah Jumat adalah bahwa khutbah Jumat disampaikan dengan khotib menggunakan bahasa Arab meskipun peserta Jumatan bukan kaum yang berbahasa Arab yang tidak memahami khutbah yang disampaikan. Salah satu dari mereka diwajibkan belajar bahasa Arab. Syarqawi mengatakan bahwa apabila tidak memungkinkan belajar bahasa Arab, maka salah satu dari mereka berkhutbah dengan berbahasa yang ia kehendaki, tetapi dengan syarat bahwa bahasa yang ia gunakan tersebut benar-benar mengerti dan dipahami oleh para peserta Jumatan. Yang kesembilan, khotib memperdengarkan dua khutbah kepada 40 peserta Jumatan. Maksudnya, khotib harus memperdengarkan dua khutbahnya kepada 40 peserta Jumatan, yaitu para peserta yang dengan mereka sholat Jumat dihukumi menjadi sah. Yang ke-10, waktu zuhur. Maksudnya, semua dua khutbah harus terjadi di waktu zuhur ketika itibak, seperti keterangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Selain syarat-syarat dua khutbah Jumat yang telah disebutkan tadi, masih ada 5 syarat lagi. Yang pertama, khotib adalah laki-laki tulen. Yang kedua, dua khutbah dilakukan di tempat yang masih termasuk dalam garis batas atau kota. Yang ketiga, dua khutbah dilakukan sebelum melaksanakan 2 rakaat sholat. Yang keempat, dua khutbah didengarkan oleh 39 peserta. Yang kelima, khotib dalam membedakan manakah yang fardu dalam dua khutbah dan manakah yang sunnah di dalamnya. Sebagai ini juga disyariatkan dalam sholat.